semua adik-adik sehat-sehat ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita memulainya dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami dapat kembali beribadah Tuhan secara online Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Yuk gerak sama-sama ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu, sling, sling. Hati-hati gunakan matamu, sling, sling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, sling, sling. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji muliakan Engkau. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, Kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan bertemakan menjadi teladan. Kita bisa baca di Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 8. Dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada Titus untuk hidup menjadi teladan. Nah, bukan hanya saja kepada Titus, kepada kita juga yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini adik-adik. Nah, karena itu sebelum kita memahami bagaimana kita harus menjadi teladan, kita harus mengerti dulu apa sih itu teladan. Teladan adalah suatu yang patut untuk ditiru atau bisa untuk dijadikan contoh. Misalnya, tentu sebelum guru memberikan tugas, tentu guru akan menjelaskan dulu, oh caranya seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, untuk memahami itu, tentu guru akan mencontohkan. Nah, itu sebagai contoh adik-adik, kalau kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, kita harus memahami dulu firman Tuhan. Ada 3 hal yang kakak akan bagikan bagaimana kita harus menjadi contoh. Yang pertama, kita harus hidup jujur, yang artinya tidak suka berbohong. Nah, kalau kita suka berbohong, kita tanya kepada diri kita. Kalau misalnya orang tua tanya, "Nak, sudah belajar atau belum?" Nah, kalau misalnya kita belum belajar tetapi kita bilang sudah, itu berarti kita sudah tidak jujur kepada orang tua kita, dan itu tidak baik adik-adik, dan itu tidak patut dicontohi seperti itu. Kalau misalnya kita belum belajar, kita katakan saja, "Oh, saya belum belajar mah, sebentar lagi saya akan belajar," seperti itu. Nah, contoh yang kedua, misalnya kita menemukan barang di jalan dan kita tahu itu punya siapa yang memilikinya. Nah, kalau kita tahu, tentu kita harus mengembalikannya kepada orang yang memiliki barang itu. Jangan kita ambil, kita bawa pulang, kita jadikan milik sendiri seperti itu adik-adik. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Hal yang kedua yaitu bagaimana kita harus menjadi contoh, kita harus hidup sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan? Tentu kita harus sungguh-sungguh juga terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, adik-adik, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita ini hidup tahu apa yang Tuhan mau. Seperti kita harus mengasihi sesama kita. Kita sudah baca, kita sudah tahu ini. Nah, maka kita harus hidup sungguh-sungguh dengan melakukan firman Tuhan. Kita tidak boleh membenci saudara kita, kita tidak boleh memiliki iri hati kepada teman-teman kita, karena itulah yang firman Tuhan katakan. Karena itu, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menghidupi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tentu kita akan menjadi contoh bagi teman-teman kita. Hal yang ketiga adik-adik yang perlu kita lakukan untuk menjadi teladan, yaitu hidup menjadi saksi bagi teman-teman kita. Bagaimana sih kita menjadi saksi? Apakah kita harus katakan ini, katakan itu? Nah, kita tidak harus bercerita kepada orang lain, tetapi kita harus menunjukkan melalui perbuatan kita. Itu kakak ambil di ayat yang ke-8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Nah, sehat yang artinya ini kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan bertentangan dengan firman Tuhan, kalau misalnya kita katakan jangan mencuri, firman Tuhan katakan jangan mencuri, tapi kita melakukan
hal yang bertentangan, kita melakukan mencuri seperti itu sudah membuat diri kita sendiri tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Nah, karena itu kalau kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi bagi orang lain, ya kita perlu melakukan seperti hidup benar, mengasihi teman-teman, tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain, tetapi malahan kita kalau kita diberkati oleh Tuhan melalui apapun, kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, itu kita boleh menjadi saksi kepada orang lain, adik-adik. Karena itulah yang Tuhan ajarkan. Karena itu, adik-adik, saya rindu kita semua, baik kakak-kakak semua, bahkan adik-adik yang di rumah, mari kita boleh menjadi teladan bagi teman-teman kita di sekeliling kita, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, sebelum kita mengakhiri, kakak akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup menjadi teladan bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi saksi bagi sesama kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.